Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para soimin, para soimat, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Puasa yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah saum dan siam. Dalam Al-Quran, kata saum itu disebutkan cuma satu kali. Perhatikan Al-Quran surat 19, surat Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saum. Sementara disebut juga dengan kata siam. Dalam Al-Quran disebutkan 9 kali kata siam. Agar kajian kita nanti agak kronologis dan sistematis, lan muga-muga rodok gelis. Ma huwa shaumu wa ma adraka mas-shaum. Apa sih puasa itu? As-shaumu lughatan. Puasa menurut arti bahasa atau etimologi adalah al-imsak, menahan diri. Wastilahan. Sedangkan pengertian puasa menurut arti terminologi adalah al-imsaku mimma yubtilus shauma min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan sejak imsak sampai maghrib. Maka berangkat dari pengertian ini para jamaah, sing jenenge poso beduk gak ono. Pengumuman poso beduk gak ono. Cuman saking cerdasnya orang tua kita dulu, saking bijaksananya orang tua kita dulu dalam rangka pembelajaran bagi putra-putri yang belum akil baligh, yang biasa duduk di bangku kelas 2, kelas 3 dilatih puasa. Puasa nak, ndak kuat bu, puasa beduk, ndak apa-apa, ndak kamu masih kanak-kanak. Ini yang dulu Pak. Begitu waktunya sahur kita diajak makan sahur. Waktunya sholat subuh kita diajak sholat subuh, nanti waktunya sekolah berangkat sekolah, begitu pulang sampai di rumah adzan duhur, jari wong Jawa beduk, makan, minum, terus poso maneh. Dak popo sik cilik. Mene sampean delok Pak Surabaya karo Juandai. Wake tuwek-tuwek gerang daplok poso beduk wake Pak. Mohon maaf loh ya. Saya kemarin itu punya jadwal kuliah duhur di Bank Mandiri. Mandiri Menara itu. Ana wong mangan gak sungkan blas. Monggo Bah buka lho, buka ta. Badanku tak tapuk raimu kapok kok. Saudara, mohon maaf. Mohon Bah. Jadi, Masya Allah. Saudara, mohon maaf. Secara umum saja. Kalau kita berbicara tentang masalah puasa, maka kita turunkan kurikulumnya. Pertama, tentang sholat. Bukan yang wajib-wajib saja. Tapi sholat sunat kok dia dalam paket rawatib jangan ketinggalan. Demikian juga sholat sunat yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal, yang mengantarkan sampai suara terumpahnya itu kedengaran di surga. Waktu Nabi Mi'raj itu sampai diperdengarkan oleh Allah yang namanya terumpahnya Bilal. Begitu Nabi selesai Mi'raj, kembali lagi ke bumi tanya, Bilal, apa amal ibadahmu? Sampai Allah memperdengarkan kami suara terumpahmu itu di surga. Sambil senyum, kami melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Tidak, ada lagi nih kayaknya. Apa? Ya Rasulullah, setiap habis ambil air wudhu, saya mesti sholat 2 rakaat. Ini kata ulama namanya sholat li syukril wudhu. Artinya apa? Jangan pernah ditinggalkan sesuatu yang nampaknya sepele, tapi nilai investasinya luar biasa di hadapan Allah. Makanya mohon maaf saudara, selama ini panjenengan dan saya menerjemahkan sunat itu perlu dirubah mindsetnya. Selama ini yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Sunat itu kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau enggak kita kerjakan kita tidak dosa, tidak popo.
Mindset itu harus kita rubah, harus ada semangat motivasi. Apa? Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Contoh, jenengan tatkala sholat subuh, begitu jenengan berangkat dari rumah, masuk masjid, tahiyatul masjid. Kok belum qomat, kita sholat sunat qobliyatas subuh. Perhatikan sabda Nabi, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Kita nggak tahu Pak berapa harganya dunia. Paling tidak kita punya imajinatif. Orang terkaya di Amerika itu kekayaannya hampir 3.162 triliun. Iki duit Pak, duduk laraan nih Pak. Halo? Uang sebanyak itu masih belum bisa membeli Jawa Timur dan isinya. Sementara Jawa Timur bagian Indonesia, Indonesia itu bagian belah dunia. Berarti harganya dunia itu mega triliun. Nggak bisa dikoskan dengan uang. Sebenarnya Nabi Dawud 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat. Sunat gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ngapel kan gak ada apa-apa kok. Ini yang saya maksudkan, menerjemahkan sunat itu mindset kita dirubah. Kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar, akan menjadi motivasi. Demikian juga nanti kalau setiap malam kita qiyamul lailnya, tahajudnya cuma 2 atau 4 rakaat, kali disempurnakan. Demikian juga duhanya. Dan jangan ketinggalan tarawihnya. Pokoknya saya berpesan ojo kade tinggal traweh. Kenapa? Sholat traweh adanya cuma bulan Ramadan tok. Lain itu tidak ada. Deleng-eleng ini Pak. Aku menit traweh bulan Syawal dari malaikat deng gendeng. Gak ono Syawal traweh itu. Ono mek cuman Ramadan saja. Mohon maaf. Kalau Anda ingin bilangan terbanyak silakan 34 rakaat. Saya tunjukkan hadisnya. Yang masyarakat di Indonesia itu kan, yang kita pilih kan ada 28. Sekarang ini Pak, sejak Covid di Mekah itu sholat tarawihnya cuma 10 rakaat 5 salaman. Kok tahu ya? Insya Allah setiap Ramadan saya berangkat umroh. Besok hari Ahad saya berangkat umroh. Mohon maaf Pak. Bagi bapak-bapak yang tidak memungkinkan sholat tarawih di masjid, di musola, karena kesibukan kerjanya pulangnya mesti larut malam, saya berpesan, no omah tarawih. Masih 2 rakaat dak popo. Kok malaikatnya ngomongin malaikatnya, lumayan, lungun. Halo? Lah timbang gak blas, Pak. Pokoknya tarawih itu pakainya dengan Ramadan. Tidak ada tarawih di luar Ramadan itu. Betapa naif dan ruginya kalau kita tidak sholat tarawih sama sekali. Ini kurikulum yang pertama kali kita turunkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang nomor 2, di samping terakhir adalah qiraatul Quran. Kenapa syahrul Ramadan ay syahrul Quran, identik dengan Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang Al-Qurannya lancar di program, saya harus khatam 30 juz. Syukur lebih dari itu. Bagi pemula silakan dibaca ayat-ayat pendek. Surat-surat pendek ndak apa-apa, kul-kulan ndak apa-apa. Pokok gak kul-kutuk kadal kesit ngene. Surat Ikhlas Pak, Muawwidhatain Al-Kahfi itu kul-kulan. Coba, kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaikhul Ibad, minimal lipat ganda di bulan Ramadan itu minimal sab'ina di'fan 70 lipat ganda. Bisa 1000, bisa lebih. Yang tahu cuman hanya Allah. Katakan yang ambil 1000 Pak, berarti sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dikes oleh Allah pahalanya 19.000. Karena jumlah huruf yang tergabung dalam kalimat basmalah itu jumlahnya 19. Kalau kita baca surat Al-Fatihah terlepas dalam sholat maupun di luar sholat selama bulan Ramadan lipat gandanya 1000. Berarti kalau kita baca surat Al-Fatihah kita mendapatkan pahala yang dikes oleh Allah hampir 139.000. Karena jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah jumlahnya 139. Kalau Ramadan yang sering kita baca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar jumlah hurufnya 114. Sekali kita baca surat Al-Qadar dikasih oleh Allah hampir 114.000.
Kalau tadi siang, tadi pagi, tadi sore jenengan baca surat Yasin, maka jenengan sedikes palanya Allah hampir 3.086.000. Karena jumlah huruf dalam surat Yasin itu jumlahnya hampir 3.086 huruf. Kalau Anda hari ini sudah hatam Al-Quran 30 juz, maka jenengan mendapatkan pahala yang dikes oleh Allah hampir 1.270.000 kebaikan. Karena jumlah huruf dalam Al-Quran 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu jumlahnya 1.027.000 huruf. Ini ki ngapal no guys, ngawur aja sampean. Sampeyan kira ngomong karepe dhewe ngono. Aku kepingin ngomong sih gak podo karo wong-wong. Ini loh keistimewaan bulan Ramadan itu. Kita turunkan Al-Quran itu harus kita baca. Mohon maaf loh. Bagi anakmu sekarang ini Pak, enak. Kalau zaman saya mati anak-anak ngajinya tuh manual, sistemnya sistem Baghdadi, suwe khatam. Biar ngaji kon eja-ejaan kon. Alif hataten an alif kasroten in alif domaten un anin. Masih ingat sampeyan tuwek-tuwek. Kate galing barang kemenyek padha ndesone gaya. Anak milenial gak mau jajan ngono, Pak. Buku panduannya itu bisa tilawati, ikro, kiroati, albarki, tiamam, yambu, macam-macam. Anak milenial gak gelem Pak jajan ngono iku. Jajan mesti ngene kon. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya wau sukun domayu, I love you. Lho ngono kon. Arek biyen gak ngono Pak. Mi fatama, ta fatata mim domamu, matamu ya matamu dewi. Jangan dilihat kasar matamunya. Ini satu sistem perubahan dari masa ke masa. Tujuannya mempermudah bagi pemula untuk belajar baca tulis Al-Quran. Ojo contoh matamu nih, ojo ngono iku. Ini kan sekedar contoh sistematis dan metodologis dulu dengan sekarang. Makanya mohon maaf. Tatkala bulan Ramadan itu wakana Jibrilu tadarosahu ma'a Rasulillah. Ternyata haknya itu kembalinya kepada Al-Quran. Ternyata Jibril itu kalau malam Ramadan mesti tadarus, saling membaca. Deres Pak Jerong Bian itu. Al-Qurannya dengan Rasulullah. Kadang Rasul yang baca, Jibril yang nyimak. Kadang Jibril yang baca, Rasulullah nyimak. Sampai sekarang pada masyarakat kita sekarang ini. Saudara hadirin rahimakumullah. Kita turunkan juga kurikulumnya apa? Sedekah. Kenapa lipat gandanya ini yang ada cuma pada bulan Ramadan? Mohon maaf, hampir umat Islam yang hatinya yang sahyun, yang dermawan, itu nggak ada batasan, Pak. Kebetulan, mohon maaf, 10 hari yang lalu saya barusan datang dari umrah. Itu detik-detik menjelang Ramadan begini nih. Meskipun jauh sebelum Ramadan, setiap Senin sama Kamis banyak orang menyiapkan takjil. Takjil, saya luruskan dulu Pak. Takjil itu bahasa Arab. Asal kata fi'il madhi bagi yang pernah belajar grammar bahasa Arab musharraf, asal kata ajjala. Ajjala yu'ajjilu takjil. Ini namanya isim masdar. Artinya mempercepat buka. Mempercepat membatalkan buka itu namanya takjil. Wa sunanus shaumi isnani, sunatnya puasa itu 2. Satu mengakhirkan sahur, wa ta'khirus sahur, wa ta'jil iftar. Jadi kalau jadwal imsakiyah kita misalnya nih Pak, jam 4:04 misalnya. Nanti subuhnya itu jam 4:20. Maka kita jam 4 makan sahur itu namanya ta'khirus sahur. Itu sunnah, sebaiknya kita kerjakan. Ojo diwali, imsake jam 4:15, jam 12 bengi sahur subuh tangi keluwen maneh kok. Melok Nabi. Yang nomor 2 bahwa takjil iftar mempercepat buka. Begitu dengar adzan maghrib batalkan. Dengan membatalkan puasa itu namanya takjil. Cuman mohon maaf, selama ini masyarakat awam mengamalkan takjil mesti pikirannya badokan. Halo? Les ngomong takjil mesti badokan pikirannya. Sampeyan mau takjilmu kol itu bagian daripada makanan yang kita jadikan syarat untuk membatalkan puasa. Takjil kol. Ayo melaku golek takjil. Lah apa takjil kon golek iku? On ngono iki.
Jadi takjil itu mempercepat buka. Karena masyarakat mindsetnya sudah takjil mesti panganan, ya aku melok ngunai, kau melok ngunai. Jadi itu satu di antaranya. Makanya orang zakat fitrah, zakat mal itu boleh takjil mempercepat. Semestinya zakat fitrah paling akhir malam takbiran, paling tidak sebelum sholat Idul Fitri, maka pertengahan Ramadan kita biarkan itu boleh namanya takjil. Jadi takjil gak masalah badokan tok. Rawat ada no. Nah, saudara hadirin rahimakumullah, yang termasuk ini harus kita turun ke yang namanya sodako. Masya Allah. Itu Pak, kalau sudah begini, orang sedekah di sana itu bukan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan kontainer Pak. Kemarin aja menjelang buka itu, menjelang maghrib itu kalau hari Senin Kamis sudah siapkan 2 kontainer, isinya kemasan. Satu isinya air Zam-Zam yang botol tengah itu. Nanti ada yogurtnya, ada susu miliknya, bukan yogurt, ada rotinya, ada kurmanya. Apalagi Ramadan semacam ini. Luar biasa. Kenapa sih Pak? Orang takwa, orang berpuasa itu nanti perhatikan, stressingnya mesti la'allakum tattaqun. Jadi orang biasa itu sakti. Sakti menghuni Allah itu mutakun nanti. Hebat ketingkatannya di hadapan Allah. Makanya kalau kita kenal puasa di masyarakat kita kenal yang namanya poso muti. Pernah dengar nggak sampai? Poso muti itu pelakunya pantangan makan segala sesuatu yang ada unsur nyawanya. Jadi lihat poso muti Pak, yang dimakan, yang diminum cuma nasi putih sama air saja. Sambal tidak mau, karena terasi terbikin dari ebi. Ebi itu dari wong desa toko werus, udang yang kecil itu. Nggak mau. Onok mana poso ngalong. Tatkala puasa kikinya di atas, kepalanya di bawah, jantur. Onok mana poso ngedan, melaku sak jalan-jalan dengan puasa. Tujuannya kan macam-macam. Ben sakti mondroguno, ben hajatnya dituruti oleh Allah, macam-macam. Satu di antaranya, mohon maaf, tatkala kita puasa itu begitu. Jangankan manusia berpuasa tidak bisa mutakun, mohon maaf. Binatang yang asalnya kelihatannya hina, kalau dia mau berpuasa, naik pangkatnya, Pak. Yang namanya ulat, mohon maaf, yang namanya ular jari wong Jawa itu. Bagi mereka yang fobia, ketok-tok jijik, giri-giri, melayu. Pak. Akhirnya ular itu, Pak, nanti dia ingin berevolusi. Butuh waktu 38 sampai 42 hari, dak makan, dak minum, jarang Jawa ngentung. Semarintung jadi kupu-kupu dari itu terbang coba. Ular gelem poso derajatnya bisa naik menjadi kupu-kupu terbang, Pak. Begitu sudah terbang, banyak orang bisa ingin menangkapnya. Sampai ono omongan, le ono kupu-kupu mlebu omah kate ono apa, Pak? Kate ono nagih utang. Jadi itu. Perhatikan ular, Pak. Ular tuh kalau mengevolusi, jarong Jawa melungsungi, itu ndak makan, ndak minum sampai 22 hari, kadang 28. Ganti kulit, les mari melungsungnya coba. Upasi mandi gigitannya mematikan orang. Nah, bandingkan dengan binatang sih gak tahu poso Pak, gak mandi blas. Wedus. Halo. Sampeyan tahu krungu Pak, wong cokot wedus mati. Tahu dengar gak sampean? Gak ono mek dekok ngono cokot ulo mati. Kenapa? Oh, wedhus dapat sebutan binatang memama biak mangan. Artinya apa? Kalau kita mau berpuasa pun akan sakti di hadapan Allah. Bahasa Al-Qur'annya la'allakum tattaqun. Apa manfaatnya orang muttaqin? Banyak, Pak. Pertama, masalahnya akan dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Perhatikan surat At-Tolak. Apalagi kesusahannya diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Dan yang ketiga akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak pernah kita duga. Rezeki tidak harus berbentuk uang. Awak waras rezeki, rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki. Putra-putri yang soleh-solihah itu rezeki. Mohon maaf, awak waras itu rezeki loh ya. Loro itu larang Pak. Untungnya pemerintah sekarang merupakan program yang namanya BPJS. Masya Allah. Lais awak aras, asal dua WUW, ruwet itu Pak. Nah, sehingga lu gak duit, gak duit bojo, ruwet tamanya.
Wanati jatuh konklusinya kesimpulan sementara Ramadan bulan istimewa. Ternyata yang diundang oleh Allah redaksinya menggunakan kata-kata amanu, bukan ayyuhal muslimun. Nanti meskipun demikian akan tereliminasi kita ini dengan jalannya waktu sampai puncaknya Ramadan. Saya nggak kaget kalau hari-hari ini kita semangat, nggak kaget. Nanti barometernya di tengah-tengah, Pak. Insya Allah. Makanya nanti zamannya orang zakat mall, bukan zakat mal. Halo? Ono zakat mall, ono zakat mal. Zakat mal ini rawah, tapi rame zakat mall itu rame pol kok ya. Jadi mohon maaf, berbahagialah kita semuanya digendaki oleh Allah bisa traweh di dalamnya, bisa puasa. Yang terpenting bagi kita ini adalah semangat kebersamaan. Yang terpenting ayo anak-anak kita latih, Pak. Seperti waktu orang tua kita melatih kita dulu. Gak usah repot-repot, orang biar menjanjeni, Pak. Karena sekarang istilahnya bonus. Kolek posona, nutuk, 30 dino, tak kayak hadiah. Itu dulu, saya masih ingat itu. Dapat 5 rupiah. Tapi oleh rong dino, digawak mak ini. Kita goe duitmu kok hilang mana, gak balik. Ya sing ngene uang tua, Pak. Kan kita bisa kali sama istri kita. Ayo, kalau kamu puasa, tak kasih bonus. Begitu uangnya kita serahkan, dapat seminggu istri kita godit, gawon duit. Wes gak wuru, gak balik mana kon. Kene duitmu tak cekle karena hilang ae. Wes gak balik kon. Tapi kan ada semangat itu. Nah, wanati jatuh konklusinya kesimpulan sementara, bareng-bareng saya dengan sampean. Ramadan harus lebih baik tahun ini. Terawihnya harus nutup. Harus, Pak, paksakan, Pak. Paksakan. Sebab apa? Terawih cuma ada di bulan Ramadan. Saya ingatkan, terawih cuma ada di bulan Ramadan. Kadang-kadang orang sembrono, teko begini gak terawih gak terawih. Rong rakaat dulu gak apa-apa, Pak. Senajan malaikat ngomong lumayan, lah ngono. Ya. Ya, sudahlah itu yang terbaik. Yang paling akhir kalau di masjid kita diadakan buka bersama, titiplah. 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Ingat loh, Pak. Lipat gandanya kata Imam Nawawi itu bisa bukan 70, Pak. Minimal malah 1000. Berarti 1 butir nasi itu 1000 kali. Lah 1 bungkus itu berapa butir nasi, Pak? Coba ya, coba. Terakhir ini. Nanti sampean habis terawih ini kok pulang masih makan. Kalau makan jenengan nanti tidak pakai kuah, nggak pakai duduk. Puluhan, sak durung sampean puluh, Pak. Tekan meja sama hitung. Lah gak tahu sampean. Coba kita kayak pekerjaan kok gitu, men. Babat ya nung gede-gede dedek. Itu 1 puluhan, Pak, isinya lebih dari 100 butir. Kalau makan kita pakai kuah, pakai sendok biasanya, itu isinya 60-70. Lek rupa lontong nggak kena, Pak, soalnya nyenyek nggak kena dihitung. Artinya apa? Wong 1 butir nasi itu lipat gandanya 1000. Lah 1 bungkus berapa butir nasi? Ini kita jadikan motivasi, enggak apa-apa. Sementara orang beramal untuk pahala itu enggak apa-apa. Meskipun puncaknya mengharap ridho Allah, pemula kita. Lapo saya mengamal ben oleh ganjaran enggak apa-apa, niat begitu. Lapo saya aku di neraka Allah enggak apa-apa. Memang puncaknya mengharapkan ridho Allah. Kita itu pemula. Jadi kita rangkul masyarakat, mau apa? Yang penting tidak lepas dari koridor agama, insya Allah beres. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kekuatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, posoi nutuk, terawih nutuk, dan mudah-mudahan usia kita dipanjangkan loh, sehingga nututi dengan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.